Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Widiawati dengan NPM 185030072. Di sini, saya ingin memperkenalkan media pembelajaran yang saya kembangkan berdasarkan permainan monopoli. Media pembelajaran ini saya sebut sebagai monopoli aktivitas harian. Media permainan monopoli aktivitas harian adalah suatu bentuk media pembelajaran yang dikembangkan dari permainan monopoli dan diadaptasi secara digital. Dengan kata lain, media ini adalah versi digital dari permainan monopoli yang sudah mengalami modifikasi pada bagian isi dan beberapa aturannya, agar sesuai dengan tujuan pembelajaran. Dalam konteks ini, saya menggunakan media monopoli aktivitas harian untuk pembelajaran bahasa Indonesia bagi penutur asing level 1 unit 6 yang berfokus pada aktivitas hari-hari. Media monopoli ini dirancang menggunakan aplikasi Canva untuk membuat desain papan permainan monopoli. Sedangkan untuk mengembangkan fitur permainan digital, saya menggunakan website genial.ly. Komponen yang membentuk monopoli aktivitas harian meliputi yang pertama, papan permainan monopoli digital. Kedua, dadu digital. Dadu digital ini tersedia di website genial.ly. Yang ketiga, panduan permainan. Keempat, pion berwarna yang mewakili kelompok. Selanjutnya, papan skor bintang. Lalu, ada tombol pertanyaan beserta kunci jawaban. Yang terakhir, kartu pelanggaran. Sebelum memulai permainan, tersedia beberapa fitur yang menjelaskan tujuan pembelajaran IPA level 1 unit 6. Selain itu, terdapat tombol panduan yang memberikan informasi mengenai cara bermain dan aturan permainan. Langkah pertama adalah membagi peserta menjadi maksimal 4 kelompok. Masing-masing kelompok akan diberikan pion yang berbeda warna. Di sini, pengajar BIPA bertindak sebagai operator yang mengatur permainan. Setiap kelompok akan mengocok dadu dan melangkah sesuai dengan angka yang muncul. Selanjutnya, kelompok yang dapat menjawab pertanyaan dengan benar akan mendapatkan 1 bintang pada papan skor, di mana 1 bintang bernilai 20 poin. Jika kelompok memasuki ke kolom yang sudah ditempati oleh kelompok lain, mereka akan menerima kartu pelanggaran dengan instruksi khusus. Kelompok tidak akan mendapatkan pertanyaan apabila memasuki kolom bebas pertanyaan, kolom bebas parkir, dan kolom hanya lewat. Jika kelompok memasuki kolom dilarang parkir, maka mereka akan kehilangan 1 bintang yang telah dimiliki. Kelompok yang memenangkan permainan ditentukan berdasarkan jumlah poin tertinggi dan akan menerima hadiah dari pengajar BIPA sebagai bentuk apresiasi. Apakah teman-teman sudah siap untuk memasuki simulasi permainan? Pertama-tama, peserta BIPA akan dibagi menjadi 4 kelompok, di mana setiap kelompok akan diberikan pion berwarna berbeda. Kemudian, kelompok akan mengocok dadu sesuai dengan urutan mereka. Di sini, kelompok pertama menggunakan pion berwarna merah. Kelompok merah mendapatkan angka 5, maka pion berwarna merah akan maju sejumlah langkah sesuai dengan angka yang keluar. Di sini, pengajar BIPA akan membuka pertanyaan yang terletak di sisi kiri kolom. Kelompok merah mendapatkan kartu pertanyaan mengenai kegiatan harian Dinda. Pertanyaannya adalah, apa aktivitas Dinda pada sore hari? Lalu, kelompok merah akan diberikan waktu untuk berdiskusi dalam menentukan jawaban. Jika kelompok merah telah mendapatkan jawaban, pengajar BIPA akan membuka kunci jawaban yang berada di sebelah kanan kolom. Jika kelompok merah dapat menjawab pertanyaan dengan benar, maka kelompok merah akan mendapatkan 1 bintang pada papan skor. Selanjutnya kelompok hijau. Di sini, kelompok hijau atau kelompok 2 mendapatkan angka 4 pada dadu digital. Karena kelompok 2 atau pion berwarna hijau memasuki kolom bebas pertanyaan, maka
kelompok tersebut tidak akan mendapatkan pertanyaan. Selanjutnya kita akan beralih ke kelompok 3 atau kelompok biru. Kelompok biru mendapatkan angka 1 pada dadu. Pertanyaan yang diberikan pada kelompok biru adalah di bawah ini yang merupakan aktivitas makan adalah. Yap, betul. Jawabannya adalah A. Karena kelompok biru menjawab dengan benar, mereka akan mendapatkan 1 bintang pada papan skor. Selanjutnya, kita pindah ke kelompok kuning. Kelompok kuning mendapatkan angka 6 pada dadu. Maka, kelompok tersebut berhak melangkah sesuai dengan angka dadu tersebut. Seperti kelompok sebelumnya, mereka juga mendapatkan pertanyaan yang berada di sisi kiri kolom. Jika kelompok kuning dapat menjawab pertanyaan dengan benar, maka mereka juga akan mendapatkan 1 bintang pada papan skor. Kemudian kita kembali lagi ke kelompok pertama untuk mengocok dadu. Kelompok pertama mendapatkan angka 4 pada dadu. Seperti sebelumnya, mereka akan diberikan pertanyaan dan harus menjawab dengan benar untuk mendapatkan poin dan bintang pada papan skor. Selanjutnya adalah kelompok 2. Kelompok 2 mendapatkan angka 5. Setelah melangkah, ternyata kelompok hijau atau kelompok 2 memasuki kolom yang sudah ditempati oleh kelompok pertama. Maka dari itu, kelompok hijau berhak menerima kartu pelanggaran, di mana kartu ini digunakan apabila salah satu kelompok menempati kolom yang sama dengan kelompok lain. Kartu pelanggaran yang didapatkan oleh kelompok 2 adalah instruksi untuk mengurutkan kronologi kegiatan Dinda secara urut. Dan jika kelompok hijau berhasil menjalankan instruksi tersebut, maka mereka tetap berhak mendapatkan bintang pada papan skor. Permainan ini akan terus berlanjut sampai semua kelompok mencapai titik akhir. Pemenang ditentukan berdasarkan jumlah poin yang tertinggi. Baiklah, sekian penjelasan saya terkait media pembelajaran monopoli, aktivitas harian yang saya kembangkan. Saya harap dengan menggunakan media pembelajaran monopoli ini, diharapkan pembelajar BIPA dapat lebih memahami materi dan mengikuti pembelajaran dengan lebih semangat. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.